Shalom, jemaat yang kasih oleh Tuhan. Kita sungguh patut bersyukur bahwa kita boleh mengingat akan karya Kristus melalui perjamuan kudus yang akan kita lakukan pada tanggal 2 April 2021 mendatang. Teks 1 Korintus pasal 11 ayat 23-26 yang tadi kita baca boleh mengingatkan kita akan beberapa makna dalam perjamuan kudus itu sendiri. Dalam melakukan perjamuan kudus, kita harus mengingat ada beberapa makna. Yang pertama, kita mengingat akan penderitaan Kristus di masa yang lalu. Yang kedua, melalui perjamuan kudus, kita mengingat akan persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus di masa sekarang. Yang ketiga, kita mengingat akan pengharapan akan kedatangannya di masa depan. Sebagai syarat untuk boleh menerima perjamuan kudus, yang pertama, telah menerima baptisan anak dan yang telah disidi. Yang kedua, telah menerima baptisan dewasa. Yang ketiga, jemaat diminta untuk mempersiapkan diri, yaitu dengan mengakui dosa, percaya, mau meninggalkan dosa dan hidup yang benar. Keempat, bagi anggota gereja lain tentunya yang telah memenuhi syarat di atas. Dalam pelaksanaan nanti kita harus mengingat juga bahwa dari satu sumber inilah, yaitu Kristus, kita bersama-sama diberi makanan rohani yang sama, dilambangkan roti dan anggur. Itulah sebabnya kita merayakannya bersama-sama, bukan sendirian. Inilah yang disebut dengan komunalitas atau kebersamaan, dan fisikalitas bisa dirasakan. Dalam perjamuan kudus ini, kita percaya bahwa Kristus sungguh hadir di tengah-tengah kita. Karena itu, kita merayakan perjamuan kudus dengan penuh hormat kepadanya. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 2 April 2021, Jumat pertama bulan April, via live streaming dan akan dilayani oleh Pendeta Andrew Kusno Habil. Gereja menyediakan elemen perjamuan kudus, roti dan anggur, dan mohon jemaat untuk mengambilnya di kantor sekretariat gereja pada jam kerja dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu, paling lambat tanggal 30 Maret 2021, hari Selasa. Mohon jemaat tidak memakai roti dan anggur sendiri di rumah atau membelinya sendiri. Bagi jemaat yang ingin dilayani untuk perjamuan kudus keliling yang akan diadakan pada tanggal 3 April 2021, yaitu pada hari Sabtu, mohon bisa mendaftarkan diri pada kantor sekretariat gereja paling lambat tanggal 1 April 2021 pada jam kerja. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat mempersiapkan diri untuk menyambut pelaksanaan perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kalau hari ini kita boleh datang, diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau datang kepada Tuhan, mari kita mau datang dengan ungkapan rasa sukacita kita. Karena kalau memang kita mencintai Tuhan, maka hati kita akan merindukan Dia. Maka kita akan rindu untuk mencari Dia, untuk datang kepada Dia dengan segenap hati kita. Oleh karena itu, mari kita mau memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan.
Kita mulai ibadah kita hari ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kasih yang ajaib, kasih dari Golgota, kasih yang boleh menyapa setiap kita, sehingga kita boleh menerima anugerah daripada Tuhan. Mari kita mau mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan di awal ibadah kita. Kita naikkan pujian kasih yang ajaib. Dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cariku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah, berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku, berkat yang ajaib bagai sinar fajar merekah. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun Anaknya selamatkanku. Di hadapan Tuhan ku memuji Dia, ku meninggikan berkat Allah. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Mari kita naikkan pujian kita bait yang ketiga. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, yang memberi terang, yang memberi terang, terang salibnya. Ku mesrakan hidup untuk memuliakannya, menuntun mereka kepadanya. Jemaat sekalian, dengarkanlah firman Tuhan di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, ketika Tuhan mencurahkan kasih-Nya kepada kita, Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia tidak ingin kita menikmati kasih itu sendiri. Tapi Dia rindu setiap kita boleh membagikan kasih itu kepada orang lain. Kita boleh menyatakannya kepada orang-orang sekeliling kita. Kita naikkan satu pujian, menyatakan kasih-Nya. Ada kasih dari surga nan tinggi dan dalam, tak dapat dijamah namun nyata. Sebab pada kau dan aku memberi dengan hati, hidup yang menyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir, membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan terang di hatiku. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Ada
kasih dari surga nan tinggi dan dalam, tak dapat dijamah namun nyata. Sebab ada kau dan aku memberi dengan hati hidup yang menyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan terang di hatiku. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus mengalir membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan terang di hatiku. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari jemaat sekalian, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyatakan sungguh kasih kita kepada Tuhan. Dengan cara kita boleh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, apapun keadaan kami Bapa. Bahkan Engkau tetap mengasihi kami ketika kami jatuh di dalam dosa. Engkau boleh menyerahkan dirimu bagi setiap kami. Karena itu ya Tuhan, kami menyadari betapa besar kasih-Mu ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan, kami juga meresponi kasih tersebut ya Tuhan dengan hidup baik di hadapan Engkau. Tetapi ya Bapa, kami menyadari bahwa seringkali dalam kehidupan kami gagal. Kami tidak mampu memperlihatkan kasih seperti yang Kau tunjukkan di dalam kehidupan-Mu Bapa. Kami rindu ya Tuhan, Kau tolong kami Bapa di dalam segala kelemahan kami. Kami rindu ya Tuhan, Kau ubahkan kami Bapa. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami datang kepada Engkau dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau mengakui segala dosa kami. Kami mau mengakui atau segala perbuatan yang mungkin kami lakukan itu mendukakan Engkau Tuhan. Kau tolong kami Bapa. Bila hari-hari ke depan nanti ketika kami boleh menjalani segala kehidupan kami mulai belajar untuk menunjukkan kasih yang sesungguhnya dengan hidup benar di depan Engkau. Terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, seruan kami, dan kiranya Engkau yang dengan kasih-Mu ya Tuhan boleh mengampuni setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah yang terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Mari jemaat sekalian, kita boleh mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh penginjil Christian Riff. Untuk waktu selanjutnya saya persilakan kepada penginjil Riff. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengar akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk satu kesempatan sekali lagi kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, untuk kami bisa fokus, konsentrasi, buka hati, buka pikiran kami untuk menerima firman dan bisa melakukan firman. Berdoa juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan tolong, agar bisa menyampaikan firman Tuhan dengan jelas dan maksud daripada Tuhan boleh tersampaikan. Dan berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, judul khotbah hari ini adalah tinggal di dalam kasih-Nya. Saudara, ketika mendengar frase ini, tinggal di dalam kasih-Nya, apa yang terlintas pertama kali di dalam pikiran setiap kita? Sudah hampir setahun ini kita menjalani masa-masa pandemi, saudara, di mana segala sesuatu harus dari rumah. Stay home, work from home, study from home. Melakukan segala sesuatunya dari rumah, kalau nggak perlu-perlu sekali kita nggak perlu keluar, saudara. Nah, bagi orang-orang yang senang untuk di rumah, senang untuk sendiri, senang untuk tidak perlu ketemu-temu orang, ini adalah hal yang sangat membahagiakan. Karena itu semua bisa dilakukan segala sesuatunya di rumah, tanpa perlu ketemu orang. Tapi tidak demikian dengan orang yang tingkat bersosialnya tinggi. Gak betah di rumah, senang keluar, senang petualangan, senang ngobrol sama orang, senang bersosial, senang nongkrong. Ini adalah satu pergumulan sendiri, saudara, ketika harus disuruh tinggal di rumah. Segala sesuatu dilakukan di rumah. Saudara, manusia sudah jatuh dalam dosa. Dunia sudah tercemar oleh dosa, dan cenderungnya orang berdosa itu pengennya keluar rumah. Bukan artinya keluar rumah, keluar dari rumah ya, tapi kita cenderung untuk tidak berada di dalam kasih Tuhan, tidak nempel sama Tuhan. Cenderungnya kita mau lepas daripada Tuhan, mau sendiri, mau mandiri. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya kita itu betah berada di dalam kasih-Nya. Saya ajak setiap kita membaca satu teks, saudara, dari Yohanes 15. Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Saya akan baca, Bapak Ibu juga boleh baca sama-sama saya di rumah dan menyimak bersama. Judulnya Perintah Supaya Saling Mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yohanes mulai pasal 13 sampai 17 ini merupakan percakapan intim antara Yesus dan murid-muridnya, di mana Yesus mempersiapkan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus pergi meninggalkan mereka, sebelum Tuhan Yesus menjalani siksa salib itu sampai mati. Di sana ada mulai perkataan Yesus, nasihat-nasihat yang Tuhan Yesus berikan. Bukan cuma perkataan tetapi tindakan juga Yesus lakukan. Di Yohanes pasal 13 Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Hal yang
tidak umum terjadi, bahkan mungkin tidak pernah terjadi sebelumnya. Seorang guru membasuh murid kakinya, biasanya murid membasuh kaki gurunya. Kemudian Yesus juga memperingatkan Yudas dan Petrus. Yesus juga menjelaskan soal rumah Bapa, janji akan penghibur, perintah baru. Sampai terakhir Tuhan Yesus mendoakan mereka, mendoakan para murid-murid sebelum Yesus akhirnya ditangkap, saudara. Nah, di dalam mempersiapkan itu Yesus mengulang-ulang soal kasih, saudara. Kasih, saling mengasihi, tinggal di dalam kasih, perintah baru diberikan. Perintahnya apa? Perintahnya saling mengasihi. Kenapa demikian? Sesuatu yang diulang-ulang itu berarti ada maksud dan tujuan spesifik. Artinya apa? Mengasihi itu bukan hal yang mudah, bahkan dapat dikatakan hal yang mustahil, saudara. Untuk mengasihi seperti yang Yesus lakukan. Nah, masuk di dalam pasal 15, minggu lalu kita udah bahas soal tinggal di dalam Yesus. Yesus adalah pokok anggur, sang kebenaran. Kita adalah ranting-ranting yang harus menempel. Artinya ketika menempel itu semua baru kita bisa berbuah. Nah, keterkaitan dengan teks minggu lalu adalah soal tinggal. Tinggal di dalamku. Tinggal di dalam kasihku yang hari ini kan kita bahas bersama-sama, saudara. Tinggal di dalam kasih. Kenapa sih kita perlu tinggal di dalam kasih? Ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saudara, di ayat 9 kita melihat adanya satu relasi yang intim, yang dekat antara Bapa dan Yesus. Dan relasi itu pula yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Dan dia meminta murid-muridnya untuk tinggal di dalam kasih. Dia memesankan murid-muridnya. Seperti apa relasi? Seperti apa sih kasih yang sempurna itu? Di sini dituliskan bahwa seperti Bapa telah mengasihi aku. Di dalam bentuk bahasa aslinya, saudara, telah mengasihi itu artinya tindakan yang sudah pernah dilakukan, tetapi dampaknya masih terasa hingga saat ini. Menggambarkan sebuah kesempurnaan, kasih yang sempurna ditujukan Bapa kepada Yesus, itu juga yang ditujukan Yesus kepada murid-muridnya. Bagaimana kita membayangkan sekarang kasih yang sempurna itu? Kasihnya seperti apa yang sempurna itu? Saudara, kita bisa lihat kasih yang dalam, kasih yang sejati, kasih yang sempurna ketika kita melihat penderitaan yang mendalam, duka yang mendalam. Itu diungkapkan Yesus ketika dia di atas kayu salib, saudara. Ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Dari ungkapan duka itu kita melihat ada kasih yang mendalam, saudara. Di dalam masa-masa menjelang Jumat Agung itu kita biasa menyaksikan ya satu film Passion of the Christ, di mana kita melihat di situ penderitaan Yesus yang luar biasa. Penderitaan fisik yang dialami Yesus itu adalah penderitaan yang tidak terbayangkan, saudara. Cambuk yang mengenai kulit bukan cuma mememarkan kulit, tetapi juga melukai kulit. Bukan hanya itu, tetapi mencabik daging-daging. Kita pasti setiap kali melihat film itu meneteskan air mata, saudara. Karena melihat penderitaan fisik yang dialami Yesus. Bahkan pemeran Tuhan Yesus di dalam film itu, ketika kesaksian, dia bilang dia merasakan secuil dari penderitaan Yesus itu. Dia bilang dia nggak sanggup. Bahkan ketika dia disalib di Golgota dalam satu scene, belakangnya jurang, disalib, kemudian lagi mendung, kesambar petir dia, saudara. Penderitaan yang harus dialami itu pun masih secuil. Tetapi ada yang lebih dari penderitaan fisik itu, yaitu penderitaan secara psikis yang dialami Tuhan Yesus. Dia harus diludahi, dia harus diejek, dicemooh, ditelanjangi. Anak Allah, raja datang ke dunia bukan sebagai orang terhormat, tetapi orang yang hina. Itu lebih dalam, lebih menyakitkan daripada sekedar penderitaan fisik. Dan yang paling klimaks adalah penderitaan soal relasi. Keterpisahannya dengan Bapa yang diungkapkan dalam satu kalimat itu. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Duka yang begitu mendalam menggambarkan itu kasih juga yang mendalam. Adanya relasi yang sangat intim antara Bapa dan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di GKT 3 ini kita seringkali ya melayani pelayanan kedukaan penghiburan. Dan karena lumayan sering, saya juga mendapati setidaknya ada 3 macam orang yang berduka, saudara.
Yang pertama, orang yang berduka itu dia udah mempersiapkan nih. Kayaknya sih bakal dipanggil karena orangnya udah sakit lama. Terus doanya juga minta sama Tuhan supaya dipanggil pulang lah, kasihan menderita. Nah, orang yang berduka seperti ini biasanya lebih tenang, lebih tegar, dan ketika menghadapi tamu-tamu yang datang di ibadah penghiburan, dia bisa menyambut dan mungkin bisa tersenyum. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada orang yang kaget ditinggal meninggal gitu, ditinggal mati. Karena mungkin umurnya tidak diduga-duga, sebelumnya sehat-sehat, tiba-tiba meninggal, saudara. Itu kaget itu. Biasa orang yang ditinggalkan itu menangis terseduh-seduh, bahkan bisa sampai pingsan-pingsan ya, saudara. Itu duka yang lain. Tetapi saya mendapati ada satu momen ketika itu pelayanan kedukaan, saudara. Ini bentuk duka yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ketika itu ada tua-tua gereja kita di GKT 3 yang meninggal. Beliau mempunyai adik seorang pendeta senior. Ketika itu saya melayani sebagai pemain musik, saudara. Saya main gitar. Nah, posisinya adalah saya duduk di sini, beliau itu duduk di depan. Adik dari yang meninggal ini, dari tua-tua jemaat kita yang meninggal. Dia duduk di depan saya menghadap ke peti. Nah, saya di situ memperhatikan ekspresi beliau, saudara. Ini ekspresi yang gak pernah saya lihat sebelumnya. Beliau duduk dengan tenang, tatapan mata menghadap kepada arah peti. Beliau memegang buku pujian, beliau juga ikut menyanyi. Dengan kaki yang disilangkan, dia diam, tatapan mata ke depan. Dan cenderung kosong. Saudara, di sini saya melihat, wah, ini ekspresi duka yang begitu mendalam, saudara. Ketika melihat ekspresi itu, kita bisa mengasumsikan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara kedua orang ini. Adanya ketidakrelaan ketika salah satu harus pergi, salah satu harus berpisah, saudara. Itu pengalaman yang saya lihat secara langsung. Memang ini tidak bisa menggambarkan, saudara, relasi yang sempurna antara Bapa dan Yesus. Tetapi kita bisa melihat bahwa ketika mengasihi dengan sesungguh-sungguhnya, itu bisa dilihat ketika adanya keterpisahan itu, saudara. Nah, gambaran kasih yang begitu indah, yang sempurna ini, Yesus minta untuk murid-murid, tinggallah di dalam kasih. Tinggal di dalam, berada di dalam, stay. Apa artinya? Artinya mereka itu sudah di dalam, saudara. Mereka sudah berada di dalam. Diminta untuk tetap di dalam, jangan keluar. Tinggal di dalam kasih. Apa itu tinggal di dalam kasih, saudara? Abstrak ya. Seperti apa sih tinggal dalam kasih? Konkretnya seperti apa? Ayat 10 kita baca. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara, jika kamu menuruti perintahku, maka kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jadi tinggal di dalam kasih itu menuruti perintah Yesus. Sama seperti Yesus menuruti perintah Bapa. Sebentar, kalau kita baca kalimat ini, kesannya seperti ada pamrih, saudara. Untuk tinggal di dalam kasih, maka kita perlu menuruti perintahku. Apakah demikian yang dimasukkan Yesus? Tidak demikian. Karena kalau demikian yang terjadi, yang masuk akal adalah jika kamu menuruti perintahku, maka kamu boleh diundang masuk ke dalam kasihku. Enggak, tapi Tuhan Yesus bilang, kamu tinggal di dalam kasihku jika kamu menuruti perintahku. Bukan artinya kita taat baru kita akan tinggal di dalam kasih Yesus. Tetapi mindsetnya adalah ketaatan akan perintah Bapa itu merupakan karakteristik, ciri-ciri orang yang tinggal di dalam kasihnya. Ketika kamu ngomong bahwa kita mengasihi Tuhan, otomatis kita mentaati Tuhan. Seperti itu gambarannya, saudara. Nah, taat perintah Tuhan adalah tinggal di dalam kasih. Perintah yang seperti apa? Perintah yang tercatat di dalam ayat 12. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi tinggal di dalam kasih adalah menuruti perintah Tuhan. Perintahnya apa? Perintahnya adalah saling mengasihi. Kasih yang seperti apa? Kasih seperti
seorang sahabat, ayat 13, yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Murid-murid dianggap sebagai sahabat loh, bukan hamba. Kalau kita perhatikan khotbah 2 minggu lalu, Pendeta Andrew sampaikan, apa bedanya sahabat dan hamba? Hamba itu terima order dari Tuhan, tanpa perlu tahu apa-apa. Pokoknya dia melaksanakan tugasnya. Tetapi sahabat nggak gitu. Sahabat itu dikasih tahu mengapanya, tujuannya. Tuhan Yesus menyuruh ini, alasannya apa. Itu seorang sahabat. Dan setiap kita, saudara, orang percaya itu dianggap sebagai sahabat Yesus. Dan Tuhan Yesus itu ngomong, bukan cuma ngomong aja. Tuhan Yesus ngomong, seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya dia bukan hanya kasih nasihat, kasih perintah, tetapi dia sudah melakukan. Apa bentuknya? Kehadiran dia ke dunia adalah satu bentuknya. Keteladanan yang Yesus berikan. Membasuh kaki, salah satu momen spesifik Tuhan Yesus juga menunjukkan kasihnya dan mati di kayu salib. Tuhan Yesus tunjukkan kasihnya, seorang sahabat yang rela berkorban demi sahabat-sahabatnya. Oke, kita sekarang udah mengetahui, saudara, tinggal di dalam kasih sama dengan saling mengasihi seperti Yesus mengasihi. Apa dampaknya kalau kita bisa melakukan itu? Dampaknya adalah, ayat 11 kita baca, saudara. Supaya, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara. Sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera bisa penuh ketika kita melakukan perintah Tuhan. Saudara, tampaknya sedikit aneh ya. Biasanya konsep kita soal sukacita, bahagia adalah ketika kita bisa melakukan apa yang kita ingin lakukan. Kemerdekaan, kebebasan. Ketika kita bisa melakukan apa yang kita ingin lakukan. Ketika kita bisa memiliki apa yang kita ingin miliki. Apa itu misalnya? Kalau kita cari dari hal-hal materi. Dari kekuasaan, dari uang. Dari jabatan. Tapi ternyata itu semua sementara, dangkal. Dan tidak lengkap firman Tuhan katakan. Itu sukacita yang dunia tawarkan. Gak perlu kita uji, saudara. Gak perlu kita sampai ke tahap sana. Karena sudah banyak orang yang mengalami berlomba-lomba untuk mencapai puncak tertinggi. Tapi ketika sampai di sana, mencapai apa yang semua dunia tawarkan, dilihat di sana ternyata tidak ada apa-apa. Tetap aja kurang. Saudara, sebagai anak laki-laki ya, dari kecil itu senang saya ini main video game, saudara. Main video game, main mainan, action figure, Lego dan segala macam. Tapi kan ternyata orang tua juga membatasi ya, membelikan ini dan itu ya terbatas aja gitu. Nggak semua yang kita mau dikasih. Akhirnya kemauan itu terpendam, saudara, sampai satu saat sudah dewasa, sudah mandiri, sudah bisa cari uang sendiri. Nah, kesenangan yang tertunda itu, yang saya anggap kesenangan yang tertunda yang di masa lalu, saya penuhi sekarang. Belilah ini, belilah itu. Pikirnya, saudara, pikirnya kita bisa sebahagia itu. Kan bayangannya dulu kalau waktu nggak punya, ketika punya, wah udah saya cukup. Tapi ketika udah memiliki, saudara, ya udah ternyata begitu aja, saudara. Ya udah sekedar itu aja. Dan nggak seperti yang kita bayangkan. Ketika kita mencoba memenuhi, memuaskan diri kita dengan hal-hal yang materi. Dan dari hal materi itu sebenarnya apa sih yang kita inginkan? Ketika kita punya uang banyak, ketika punya segala sesuatu, apa yang kita inginkan? Sebenarnya hal-hal yang bukan materi juga. Ketika kita punya uang banyak, apa yang kita inginkan? Ya perasaan nyaman, perasaan aman, perasaan tenang, perasaan puas, perasaan bangga. Punya uang banyak, kalau seandainya sakit, kita bisa pakai rumah sakit yang terbaik. Nah, kan punya uang. Supaya dapat apa? Supaya dapat keamanan. Bisa keliling dunia, bisa ke luar negeri, kemana-mana. Supaya dapat pengalaman itu, perasaan senang, perasaan bangga. Sebenarnya yang kita kejar itu bukan materinya ternyata. Tapi sesuatu yang tidak terlihat itu, perasaan itu. Nah, Tuhan Yesus ingin benerin nih sekarang jalur itu, konsep kita yang melenceng soal sukacita, damai sejahtera sejati. Makanya di dalam Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus bilang, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi saudara,
taat akan perintah Yesus, yaitu saling mengasihi, adalah bentuk kepenuhan sukacita yang sesungguhnya. Taat akan perintah Yesus, yaitu saling mengasihi, adalah bentuk kepenuhan sukacita yang sesungguhnya. Ketika kita bisa saling mengasihi, bisa mengasihi orang. Saudara, kita itu pasti pernah menerima hadiah, bahkan memberi hadiah juga. Menerima hadiah itu hal yang menyenangkan. Tetapi saudara, pernah nggak kita memberikan hadiah kepada orang yang kita kasihi? Kita persiapkan apa yang dia inginkan, favorit dia apa, kita pilih yang terbaik, kita cari ukuran yang terbaik. Bukan saja kita siapin hadiah, tapi kita siapkan momen untuk memberikan hadiahnya. Kita cari waktu yang pas, kita bikin surprise. Dan ketika waktunya tiba, kita berikan hadiah itu. Orangnya ternyata senang dari hadiah yang kita berikan. Orang itu senang, tapi yang lebih senang kita loh, yang memberikan itu. Yang lebih senang kita yang bisa ngasih, saudara. Saling mengasihi. Oke, sekarang Yesus sudah ajarkan setiap kita bahwa tinggal di dalam kasih adalah taat perintah. Taat perintah adalah saling mengasihi. Standarnya Yesus. Yesus jadi teladan yang sempurna. Ya, dia jadi teladan, contoh yang perfect. Sekarang problemnya adalah, mampukah kita mengasihi seperti Yesus mengasihi? Saudara, kalau kita mengasihi orang yang layak dikasihi, itu gampang. Nggak usah jadi Kristen, semua orang melakukan itu. Tetapi gimana kalau kita mengasihi orang yang tidak layak dikasihi menurut kita? Orang yang misalnya sudah melukai kita begitu dalam. Sulit untuk mengasihi demikian. Saya jadi memahami, saudara, ketika baca kitab Yunus, dulu kita baca, ini Yunus nabi yang gak taat nih, disuruh ke Niniwe, tobatin bangsa Niniwe, dia malah pergi ke Tarsis. Udah gitu, ketika Tuhan tegur, masuk perut ikan 3 hari keluarin, dia tobatin bangsa Niniwe. Ketika bangsa Niniwe-nya bertobat, dia gak senang ternyata. Dia pengennya bangsa itu dihukum Tuhan. Kita lihat, ini hamba Tuhan model apa. Tetapi ketika kita baca dan kita tahu sebejat apa bangsa Niniwe, setidak beradab apa bangsa Niniwe itu, maka mungkin kalau kita di posisi Yunus, kita juga akan melakukan hal yang sama loh. Kita juga mungkin melakukan hal yang sama dia. Ini orang gak pantas dikasihin. Wah, kalau guyonannya saudara, kalau mereka masuk surga, saya yang pilih masuk neraka deh. Saking begitu bencinya terhadap perbuatan dia. Jadi gimana saudara? John Calvin pun menyatakan bahwa perintah Yesus ini adalah tidak mungkin diberikan kepada setiap kita untuk menyingkapkan ketidakberdayaan kita. Sama sekali tidak mungkin kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi puji Tuhan, ada satu penghiburan di ayat yang ke-16 saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi untuk menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ini satu penghiburan yang melegakan saudara. Bahwa ketika kita diminta untuk melakukan kasih dengan standar yang Yesus berikan, yang dia contohkan, akan menjadi mungkin. Karena bukan kita yang memilih dia. Dia yang memilih kita. Dia yang memampukan kita. Sehingga kita bersandar kepada dia, percaya sepenuhnya kepada Yesus. Maka itu memungkinkan kita untuk bisa mengasihi saudara. Dan apa penghiburannya? Ketika kita mampu mengasihi orang, itu bukan karena kita, tetapi karena Yesus yang memampukan kita. Ini menjaga kita dari dosa kesombongan, saudara. Dan ketika kita terlalu sulit untuk mengasihi orang, mungkin karena dia terlalu melukai kita sangat dalam, kita nggak menjadi putus asa, kita nggak menjadi minder. Emang karena kita nggak mungkin mengasihi orang. Tuhan Yesus yang mampukan kita untuk mengasihi. Sehingga itu membuat kita terus lebih bersandar kepada Tuhan. Menyatakan ketidakberdayaan kita untuk mengasihi. Dan kita mengandalkan Tuhan. Itu penghiburan bagi setiap kita tuh. Bukan kita yang memilih Tuhan. Tapi Tuhan yang memilih setiap kita. Karena kita tidak mampu memilih Dia, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Radulfus itu seorang filsuf di abad 20 awal itu mengatakan demikian. We cannot love without obedience any more than we can obey without love.
Kita nggak bisa mengasihi tanpa ketaatan. Tetapi kita bisa sekedar taat tanpa perlu kasih. Jadi kalau kita ngomong kita mengasihi, otomatis kita taat. Kalau kita sekedar taat, kita belum tentu mengasihi. Pegawai taat kepada bosnya, belum tentu dia mengasihi. Tetapi kalau seorang anak yang mengasihi bapaknya dengan sungguh-sungguh, pasti dia nurut sama perintah bapaknya. Kecintaan kita kepada Allah nampak melalui ketaatan kita yang sukarela kita lakukan. Karena kita tahu apa yang Bapak kita sudah lakukan, apa yang Yesus sudah lakukan bagi setiap kita, saudara. Itu mengapa Yesus beri pesan kepada muridnya ulang. Menandakan bahwa hal ini penting. Bahkan Paulus ingetin di 1 Korintus 13 itu ya. Ada 3 hal, iman, pengharapan, kasih, dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Iman, suatu yang tidak bisa kita lihat, kita percaya. Tapi pada waktunya nanti ketika ketemu Tuhan, kita nggak perlu lagi iman. Pengharapan, hidup di dunia yang menderita, butuh pengharapan untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan. Tapi pada saatnya nanti, ketika kita bersama dengan Tuhan, kita nggak butuh lagi pengharapan. Tetapi kasih, tidak pernah kita tidak butuh kasih. Tidak pernah kita tidak butuh kasih. Artinya kita selalu membutuhkan kasih. Karena itu habit ya, gaya hidup sorgawi saudara, mengasihi itu. Saling mengasihi. Tinggal di dalam kasihnya, yaitu taat kepada perintah Tuhan. Taat perintah Tuhan yaitu saling mengasihi. Mengasihi butuh pengorbanan, mengasihi tidak mudah. Mengasihi ada harga yang harus dibayar. Saudara, 2 bulan yang lalu, saya itu menderita COVID, saudara. Sampai lumayan parah. Sampai saya harus masuk rumah sakit 12-13 hari. Kemudian saya masih harus isolasi mandiri untuk benerin paru-paru 7 hari. Sampai di rumah saya masih pemulihan. Kurang lebih 1 bulan lebih saya harus vakum, saudara. Di dalam momen itu, saya mendapati satu perjalanan spiritual lagi di dalam berelasi dengan Tuhan lebih dalam. Mencoba memahami apa maksud Tuhan, dan juga saya belajar satu, saudara. Saya melihat kasih Tuhan yang nyata melalui orang-orang yang mengasihi Tuhan luar biasa. Yang saya alami sendiri. Mulai dari orang yang selalu memantau kondisi saya. Orang yang selalu melihat kondisi saya berada di rumah. Saudara, saya merasakan kasih Tuhan yang begitu nyata melalui orang-orang sekitar yang mencintai Tuhan. Mulai dari menjaga saya ketika berada di rumah sakit, orang yang standby di dalam handphonenya, siap sedia untuk menerima telepon saya jam berapapun. Orang yang selalu memantau kondisi saya ketika berada di rumah sakit, kondisinya seperti apa, penanganan dokter seperti apa. Kemudian orang-orang yang memberikan makanan-makanan bergizi setiap hari. Tidak pernah luput 1 hari pun. Sampai saya bisa keluar dari rumah sakit, keluar dari karantina mandiri. Suplemen-suplemen yang diberikan setiap hari. Selalu dipantau, ditelepon, ditanya kabarnya gimana, perkembangannya gimana hari ini. Itu yang saya rasakan, saudara. Saya baru tahu ternyata makanan yang diberikan kepada saya setiap hari itu yang saya makan, itu memulihkan energi saya dengan lebih cepat. Itu bikinnya setengah mati, saudara, nggak gampang. Tapi orang ini cinta Tuhan begitu luar biasa, memberikan kasihnya kepada orang. Padahal nggak ada beban apapun loh untuk orang-orang ini untuk menolong saya, nggak ada. Tapi karena cintanya kepada Tuhan nyata di dalam cintanya kepada sesama. Jemaat GKT 3, Majelis Hamba Tuhan GKT 3 itu terus memikirkan yang sakit 2 orang, yang bingung 1 kampung, saudara. Saya merasakan kasih Tuhan yang nyata melalui orang-orang di sekitar. Saudara, saya yakin dan percaya orang-orang ini adalah orang-orang yang tinggal di dalam kasih, yang taat perintah Bapa sehingga melakukan kasih itu walaupun tidak ada yang tahu. Itu yang saya rasakan. Belum lagi ketika saya sudah sembuh, saya baru tahu, saudara, doa itu betapa seringnya kami didoakan di rumah sakit itu, saudara.
Saya ketemu dengan salah satu teman rekan pelayanan, ditanya waktu saya udah sembuh ya, lu seberapa lama di rumah sakit? 2 mingguan. Wih, cuma 2 minggu katanya. Kayaknya kok lama banget, kok bisa begitu saya tanya. Karena pokok doa itu masuk terus saudara di dalam grup-grup itu. Doakan kondisi hari ini segini, doakan. Jadi kesannya itu tegangnya lama saudara. Saya bersyukur bisa tinggal di dalam komunitas seperti ini, merasakan kasih Tuhan yang luar biasa melalui orang-orang yang mencintai Tuhan, yang tinggal di dalam kasih Tuhan. Saya berdoa saudara, untuk setiap kita juga bisa terus tinggal di dalam kasih Tuhan, dengan menaati perintah Dia, dengan saling mengasihi, sehingga kita menjadi satu komunitas yang bertumbuh di dalam kasih Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dari firman Tuhan ini kami diingatkan lagi untuk bisa tinggal berada di dalam kasih Tuhan, jangan keluar kemana-mana. Dengan mentaati perintah Tuhan itu menunjukkan bahwa kami tinggal di dalam kasih-Mu dengan saling mengasihi. Kami sadar Tuhan bahwa kami bisa mengasihi orang itu bukan karena kami, tetapi karena Tuhan yang memampukan kami. Itu yang menjaga kami untuk sadar diri terus senantiasa bergantung sama Tuhan. Tuhan tolong kami di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, agar kami juga bisa mempraktekkan kasih Tuhan dengan mempedulikan sama kami, rekan-rekan kami, teman-teman kami, orang-orang yang kami kasihi juga. Tuhan tolong setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, kasih Tuhan begitu besar dinyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari saatnya bagi kita juga untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai balasan kita atas kasih yang telah Tuhan tunjukkan kepada setiap kita. Kita pakai waktu ini untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, sambil kita naikkan satu pujian, Kasih Yesus yang Dalam. Pujikan bait yang ketiga, Kasih Yesus, oh dalamnya. Kasih Yesus, oh dalamnya, tak terhingga dan besar, melebihi lautan besar, ku berteduh lebih dalam, lebih
Mari jemaat sekalian kita akan berdoa, kita mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kita berikan kepada Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk 2 pokok doa. Mari kita berdoa untuk persiapan Paskah ya, dan Jumat Agung di GKT 3, kiranya para panitia yang telah dibentuk sungguh boleh bekerja sama dengan baik, mempersiapkan seluruh rangkaian acara ibadah ya, dari Jumat Agung sampai Paskah. Bahkan ada acara Prapaskah sebelumnya, itu juga boleh berjalan dengan baik. Kita doakan juga untuk setiap jemaat yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka, bergumul dengan pekerjaan, keluarga, bahkan masa depan mereka. Mari kita doakan setiap mereka, agar kita boleh mendukung mereka juga, menguatkan mereka di dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami ucap syukur Tuhan, untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini sungguh boleh menjadi ungkapan rasa syukur kami atas apa yang telah Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Begitu banyak berkat yang telah Kau sediakan. Begitu banyak berkat yang telah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan saatnya ya Tuhan, kami juga boleh belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terimalah ya Tuhan persembahan ini. Biarlah Kau mulai melayakannya ya Tuhan, dan boleh Kau pakai untuk perluasan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami juga saat ini berdoa ya Tuhan, mengingat akan acara Paskah yang sebentar lagi akan kami rayakan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para panitia yang telah dibentuk. Mereka sungguh boleh bekerja sama dengan baik. Ada rangkaian acara yang harus mereka pikirkan. Ada hal-hal yang lain detail yang mungkin mereka harus persiapkan. Kau tolong setiap mereka Bapa, sehingga acara ini baik dari Prapaskah, Jumat Agung, sampai acara Paskah nanti ya Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat, Kau siapkan hati mereka untuk menyambut Paskah ya Tuhan. Dan biarlah melalui Paskah ini mereka boleh kembali diingatkan akan kasih-Mu yang begitu besar. Engkau yang telah mati bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang saat ini juga sedang bergumul di tengah-tengah kondisi pandemi. Ada mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan. Ada mereka yang mungkin di dalam usahanya mengalami penurunan. Ada mungkin mereka bergumul dengan pasangan hidup. Mereka bergumul dengan masa depan mereka. Bahkan kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, Engkaulah Tuhan pemilik kehidupan kami. Dan kami belajar ya Tuhan berserah. Kami belajar bersandar kepada Engkau. Karena ya Tuhan, kami rindu Kau tolong setiap saudara-saudara kami Bapa, sehingga mereka boleh melewati pergumulan mereka bersama dengan Engkau. Kau kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ya Tuhan, dan kami rindu Engkau boleh menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Biarlah segala kemuliaan, hormat, dan pujian kita kembalikan kepada Tuhan. Doksologi, doa berkat nanti akan disampaikan oleh Pendeta Andrew, dan kita tutup dengan pujian amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat kasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati, Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Teruslah hidup tinggal di dalam kasih-Nya.